Pak Fajar kan di Bank Victoria tuh udah 2018 kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian sebelum RUPS tahunan ini terus resign gitu. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Ya, Nggak ada masalah apa-apa. Nggak Jadi- nunggu RUPS selesai tuh. Jadi saya merasakan begini. Jumpa lagi di podcast LPP, podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Sekarang kita kedatangan tamu yang menurut saya sangat-sangat spesial, Pak Fajar, Ahmad Fajar. Selamat datang Pak Fajar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Harus luar biasa kita salamnya luar Pak ya. biasa. Itu salam buat pagi, siang, sore tetap luar biasa. Luar biasa. Pak Fajar, jadi kalau boleh saya bilang nih sudah masuk jajaran bankir senior. Jadi dengan pengalaman yang lebih dari 30 tahun ya Pak ya? Lebih. 40, hampir 40 tahun Pak. 30. Enggak. Saya mulai bekerja tahun 89 masuk Bank Bumidaya. 89, Jadi ya, 90 35 ya. lebih ya Pak ya? Ya, 33 lah, kurang 33 ya. 33 tahun. Beliau pernah berkarir di BBD yang sekarang sudah legacy di Bank Mandiri, kemudian ikut ke Bank Mandiri. Kemudian kalau nggak salah setelah dari Bank Mandiri Bapak dipercaya sebagai Direktur di Bank Century waktu itu ya, namanya. masih Century ya namanya. Yeah. Kemudian beralih jadi Bank Mutiara, kemudian jadi Bank Jetras, ya. Iya. Terakhir Bank Victoria. Iya. Kalau saya lihat memang bank-banknya bank-bank yang penuh tantangan tuh Pak ya. Dari Century Iya. sampai Jetras itu Pak. Nanti kita kupas gimana sisi kepemimpinan beliau di bank-bank tersebut. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung Pak ya. Kita mau ngupas soal leadership Pak. Sebelum kita masuk situ kan sekarang Bapak sudah resign dari Victoria. Sekarang sibuk apa Pak? Ya, hari-hari saya sibuk jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya kebetulan banyak teman ya, jadi saling bersilaturahmi sambil ya mungkin di LPPI ini saya ngajar, kemudian ikut asesmen. Ngajar nggak bisa ditinggal Pak ya? Nah itu passion saya. Passion ya. Jadi dalam suatu kehidupan itu orang tentunya punya passion. Salah satu passion saya adalah mengajar. Oh iya, untuk informasi para sobat LPP, Pak Fajar ini sudah dari tahun 89 katanya sudah mengajar. Bayangin 92. 92 mengajar di 89 berkarir di bank, 92 sudah mengajar. Bayangkan 92 sekarang 2022. Dari tadi pengalaman Pak Fajar di bank-bank yang menurut saya tricky ya Pak. Ya kalau tidak boleh menyebut bank bermasalah ya, tapi tricky itu ya. Apa aja sih Pak tantangan-tantangan Bapak selama memimpin di bank-bank yang ya boleh dibilang ya kurang sehat gitu? Ya, itu merupakan mungkin takdir saya ya, ada di bank-bank yang harus dibetulkan gitu. Tapi ini justru bagi saya tergantung cara memandang kita. Jadi saya ingat kalau kita selalu dikatakan jangan meletakkan bebanmu di atas pundakmu, tapi taruhlah bebanmu di bawah kaki kamu. Nah, jadi semuanya akan enteng. Jadi kita tidak memikirkan suatu berat. Kemudian yang kedua, persepsi kita. Ini suatu hal yang menyulitkan atau merupakan tantangan. Kayak kita main game kan penasaran terus. Zaman dulu kan kita ingat ada Tetris gitu kan. Wah, harus skor yang lebih tinggi. Jadi kalau kita dikasih penugasan itu sudah merupakan hal, oh ini challenge untuk berikutnya. Sehingga untuk menuju suatu pulau tertentu dalam kondisi badai itu kita mikirnya adalah mencapai tujuan itu, yuk kita bareng-bareng menari di dalam badai. Nah inilah kita mempersepsikan yang positif, hasilnya pun akan positif. Kalau kita mempersepsikan negatif, jadi bisa negatif. Contoh, kalau main golf, ya. Kebetulan saya juga senang main golf, tapi bukan golfer tulen yang tiap hari main golf atau tiap minggu. Hanya kalau kita main golf itu mau mukul bola, begitu kita mau mukul bola itu mikirnya jangan-jangan bola saya masuk ke air ya. Di depan ada jurang lagi, jangan-jangan justru masuk air kita. Tapi begitu kita konsentrasi hambatan, ya ini hanya sekedar variasi saja dalam golf. Tapi target saya ada di sebelah kiri pundak saya.
saya fokus, kemudian saya pukul. Bola akan ke sana. Tidak peduli dengan rintangan yang ada di depan. Nah, kita harus mempersepsikan seperti itu. Jadi banyak orang-orang luar biasa zaman dahulu yang manakala dia di penjara, tapi nggak merasakan sakitnya di penjara. Iya, Tapi malah lebih produktif justru penjara ya. merasakan dia lebih produktif karena di luar penjara nanti saya akan ngapain. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau kita menghadapi challenge dan tantangan. Tantangan itu bukan dianggap sesuatu yang mengancam kita, tapi justru sesuatu yang harus kita lewati, harus kita jawab gitu ya Pak. Ya, Ada kita 3. kembalikan mungkin agama apapun kita kembalikan kepada ketuhanan. Jadi Tuhan tuh selalu meminta kita berpikir untuk ke depan itu positif. Dan rezeki itu akan datang apabila kita berpikirnya positif. Iya, betul. Kalau kita mengumpat, mengeluh, rezeki nggak datang-datang. Nah itu Mas. Poinnya saya udah dapat nih yang untuk pertama. Baru 3 menit pertama saya udah dapat insight bahwa sesuatu yang kita anggap sulit itu untuk kita lewati, Betul. anggaplah itu sebagai sebuah tantangan yang harus dilewati. Betul. Kemudian persepsi kita perbaiki. Ya. Maksudnya jangan persepsi gagal-gagal, jangan kita persepsi harus fokus ke tujuan. Manakala kita dalam kesulitan, saya ingat sekali, mungkin kebetulan saya Muslim, itu ada inna ma'al usri yusro. Setelah kesulitan pasti akan kemudahan. Nah itu contoh bahwasanya kita harus berpikir pasti ada solusinya. Kalau kita percaya dan kita berpikir yang lebih positif. Tapi dari tiga bank yang tadi saya sebut, itu yang paling challenge itu yang paling challenging buat Bapak tuh yang mana tuh Pak? Ya memang sedikit saya boleh cerita yang paling challenging jelas penugasan di Bank Senturi waktu itu tahun 2008. Jadi pagi-pagi oleh direksi Bank Mandiri, saya masih di Mandiri pada saat itu, saya pagi-pagi diminta untuk katanya membantu Bank Senturi yang bermasalah. Saya pikir dulu saya pernah ditugasi masuk BII, masuk ini untuk membantu membenahi hanya dari luar ya. Dari luar dan sebagainya. Itu bagian dari tugas. Saya kira sama mirip-mirip. Tapi ternyata besoknya oleh Ibu Sri Mulyani di sebelahnya Pak Budiono diumumkan Bank Senturi ditutup, hari Senin dibuka, Direktur Utama Saudara Mariono dan Direktur Treasury baru 2 yang ditunjuk. Adalah Saudara Ahmad Fajar, langsung leher saya kenceng. Dari semalamnya belum dikasih tahu tuh Pak? Belum. Penugasan sebagai direktur. Nah, jadi di situ saya berpikir saya nggak akan pulang kalau kita mau memperbaiki bank ini secara total. Jadi diumumkan pada saat itu oleh Bu SMI tanggal 23 November kalau nggak salah, pokoknya hari Jumat. Kemudian 24, 25, 26 sudah harus beroperasi dengan nama baru dan di bawah pemerintah melalui LPS. 23, 24, 25, berarti Selasanya ya Pak ya? Senin Ya, 23 Jumat kalau nggak salah, 24, 25, 26. Seninnya. Senin itu beroperasi. Nah, manakala setelah pengumuman itu kita harus mengumpulkan semua kepala cabang, kepala divisi dan sebagainya. Saya kumpulkan. Nah, disitulah kita ketemu pertama kali dengan mereka dan di situ kita harus menunjukkan sudah leadership kita. Tadi Mas Syarif bilang leadership. Nah, tentunya kita akan bicara pada leadership bahwasanya begitu lihat orang persepsinya seperti wajahnya kan muram semua. Wajahnya sedih semua dan sebagainya. Dan ini orang baru pertama kali dan langsung memimpin. Siapa dia nih? Masih banyak pertanyaan ini siapa deh? Iya, tapi kan nah itulah saya bisik-bisik dengan Pak Dirut waktu itu. Pak, gimana Pak? Mas yakin nggak Mas? Iya yakin lah Pak. Bapak lihat itu di depan. Kenapa? Lihat itu. Dari kepala divisi dan semua kepala cabang itu berapa persen wanitanya? Oh iya 90% Mas. Baliklah ini dana. Bank ini akan turn around. Jadi mindset kita dulu sebelum kita ini. Kenapa Pak? Faktor apa? Kok kalau perempuan lebih banyak tuh turn around lebih? Pertanyaan kedua saya sampaikan, Pak, kenapa? Ini lihat Pak, dari 90% yang kita bilang tadi wanita semua. Itu mereka rata-rata, karena kebetulan nasabahnya kebanyakan adalah Chinese, rata-rata kan Bapak lihat Cica, oh pokoknya Cina cantik. Nah, balik Mbak. Saya yakin, percaya, jadi kami direksi sangat percaya bahwasannya dengan relationship mereka yang bagus balik. Akhirnya begitu Pak Dirut pidato, Pak Mariono pidato, kemudian
Saya sampaikan, teman-teman sekalian, saya yakin bahwasannya kita bisa menari dalam badai. Karena kita dalam naik kapal yang bocor, kemudian terkena badai, terkena ombak, sehingga kita harus selamat ini sampai ke pulau tujuan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan, saya sampaikan, tolong teman-teman sekalian, yang pertama besok ya, sampaikan kepada nasabah. Yang pertama adalah bersyukur. Karena dana mereka rata-rata di atas 5M. Kalau banknya ditutup, yang diganti oleh LPS hanya 2M. Berarti ini tetap berjalan going concern sehingga banknya ini menjadi akan terus sehingga duitnya nggak hilang. Untuk itu rasa syukur, maka tolong sampaikan ke 10 nasabah besar kamu malam ini juga datang. Tolong sampaikan bahwasannya Anda harus bersyukur. Untuk syukur itu tolong besok jangan tarik dan jangan berkerumun di cabang. Itu yang penting. Crowd. Karena bisa jadi kan jadi rumor, jadi apa. Jangan ada crowd. Nah itu cukup penting cara supaya PR-ing kita juga harus bagus. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan teman-teman sekalian, saya minta komitmen. Jadi mereka siap untuk sana, saya suruh ABCD. ABCD itu maksudnya mereka harus kerja above and beyond the call of duty. Above and beyond. Above and beyond di belakang. The call of duty. Panggilan tugas itu penting gitu. Jadi jam berapapun Anda untuk nasabah untuk kali ini harus kerja ekstra waktu. Semua adalah untuk kehidupan Anda, untuk banknya, untuk semuanya, untuk negara. Nah itu ABCD, bukan aduh Bu capek deh, bukan. Nah itu. Dibalik jadi aduh Bu capek deh. Nah above and beyond the call of duty. Kemudian yang kedua saya sampaikan teman-teman sekalian, untuk itu saya ingin komitmen Anda. Kita di dalam kapal yang bocor di tengah badai, yuk kita dirikan tiangnya, kita kibarkan nanti layarnya begitu reda tapi kita tambalin bocornya. Tapi ada 2 skoci nih. Tolong di kanan saya ada kertas. Kamu tulis kalau masih tetap mau memperbaiki kapal ini di kanan saya. Di kiri saya ada kertas juga kalau Anda mau naik skoci, mau terjun ke laut, silahkan. Resign gitu. Ya, tolong saya kasih waktu 10 menit kita istirahat dulu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi begitu kita kembali kumpul lagi, ini kosong, ini full. Nah disitulah kita building komitmen itu sangat penting. Dan itu akan lebih mudah Bapak untuk ya, yuk kalau gitu yuk kita bareng-bareng. Ya mungkin ini janji dengan darah, tapi nggak darah lah. Kita tos bareng-bareng, siap. Nah di situ building komitmen dan hari itu juga mereka mengunjungi 10 nasabah besar mereka untuk supaya tidak narik dulu. Dan kita mulai bikin rule, maksimum penarikan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat itu kita dibantu oleh BPKP dan BI di setiap cabang. Dana keluar itu mereka ikut verifikasi. Nah itu LPS membantu kami untuk membuat strategi dan mengumpulkan mereka. Thank God bahwasanya semuanya kompak. Berjalan waktu dalam 3 bulan ke depan, pada akhirnya kan memang boleh saya bilang berhasil ya Pak ya untuk memperbaiki ya. Alhamdulillah. Berapa tahun kemudian kan kita harus rebranding. Nama Century harus diganti supaya lebih baik. Maka kita ketemu berdasarkan input dari para karyawan, kita demokratis ya. Nah, disitulah kita ganti namanya menjadi Mutiara. Filosofinya apa Mutiara? Mutiara itu mulai dari kerang kan. Kerang shell, kerang yang terbuka sedikit, kemudian masuk batu. Kesakitan di dalamnya. Menutup. Nah, setelah menutup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari yang kesakitan itu begitu dibuka menjadi sesuatu yang indah, yang diidolakan oleh para wanita. Nah, itulah jadi filosofi Mutiara. Dan akhirnya kalau Anda mungkin sering jalan-jalan ke daerah Jepang sana, Mas, pasti dipamerin peternakan mutiara. Dan jodohnya yang beli Bank Mutiara itu adalah dari Citras. Oh iya. Itu jodoh namanya, jodoh filosofi semuanya itu siapa? Berkat Tuhan. Iya. Kita boleh nyebutnya itu kebetulan, tapi kan ada usaha di sana Pak ya. Iya. Nah, saya mau balik lagi Pak sedikit Pak. Pasti awal-awal itu kan suffer Pak ya. Di awal-awal Bank Century itu kan suffer Pak. Kan sempat ada rush juga walaupun tidak. Istilahnya nggak rush karena kita juga menggunakan PR-ing itu online.
yang berhadapan dengan nasabah dan sebagainya, offline juga kita gunakan teman-teman wartawan yang berpengalaman untuk jadi PR offline untuk datang ke para media ring 1 dan ring 2 supaya apa? Tidak memberitakan, tidak menjelek-jelekan dan tidak men-shoot, yang penting kosong di cabang-cabang. Nah, penting karena crowd itu bisa bikin panik. Nah, itulah salah satu konsep awal dari yang terpenting saya belajar dari Pak Agus Martowardoyo itu protokol krisis itu penting. Jadi kalau kita jadi banker itu harus siap dengan contingency plan. Makanya setiap bank ada business contingency plan atau funding contingency plan atau LCP, liquidity contingency. Itu penting. Karena saya bulan Agustus juga diminta Pak Agus waktu itu membuka ruangan. Tadinya mau dinamakan crisis center, nanti krisis beneran. Jadi Pak Agus menamakan BCC, Business Command Center. Nah itu luar biasa, kita pindahin, saya kebetulan dealer, kita pindahin dealing room di sebelah rapat direksi dan ruang rapat komite kredit. Waktu itu Pak Agus sudah jadi Menteri Keuangan? Belum, masih di RUT. Ya, nah beliau ini selalu menanyakan ke kami, kebetulan saya sering suruh piket gitu, makanya Pak Agus tahu saya piket, suruh menjelaskan apa yang terjadi, what happened, itu tahun 2008, krisis sudah mulai melanda di Eropa dan sebagainya. Ini ada apa? Kemudian keputusan diambil oleh direksi pada saat itu. Nah, protokol krisis yang disusun melalui BCC itu yang saya ciplak, saya tiru, itu pelajaran untuk saya. Manakala masuk kita bikin protokol krisis dalam hal PRing seperti ini, dalam hal keuangan penarikan maksimum seperti ini dan sebagainya. Dan setelah itu kita juga selain PRing kita mempersiapkan situation audit. Jadi audit mengenai modal sendiri dan audit mengenai apa yang terjadi di dalam itu. Supaya kelak kemudian kalau diperiksa oleh siapapun dan betul diperiksa sampai ke DPR juga kan. Nah itu kita sudah siap dengan buku putih. Itu protokol krisis, penting. Jadi kita nggak sekedar memoles ya, tapi kontennya memang sudah diperbaiki. Itu semua harus dimulai dari plan. Ya, jadi planning itu harus mulai. Tapi yang penting tadi awal depannya dulu kita harus yakin. Karena seorang pemimpin kalau menurut saya sesuai dengan Jack Welch itu ada 4E dan 1P. Okay. Ya. Jadi 4E yang pertama adalah kita harus punya energi dulu. Jadi begitu masuk ke ruangan dan sebagainya kita harus menunjukkan wajah kita, aura kita tuh harus punya energi. Bukan karena nama saya Fajar ya. Nah, yang kedua itu memang kita harus mengenergize. Matahari itu harus menyinari, ya, fajar harus menyinari juga kan gitu. Jadi matahari itu harus menyinari. Jadi harus punya bisa mengenergize orang ikut. Yang tadinya wajahnya suram tapi kita optimis dia ikut happy juga kan. Oh ya happy, komit. Ya itu. Jadi 2E. Ya. Kemudian yang ketiga harus edge. Edge itu kayak pinggirannya. Nah harus ada tegas kita. Siapa-siapa yang bermasalah kita tindak dan sebagainya. Terakhir, yang penting yang terakhir adalah execution. Harus mampu mengeksekusi, ya, eksekusi dan eksekusi. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian yang P satu lagi adalah passion. Nah, yang penting itu kayak tadi passion saya ngajar, passion saya ya kebetulan di bank itu untuk ngutak-utik dan sebagainya untuk itu bukan menjadi beban bagi kita, tapi harus ini saya dikasih sesuatu yang bisa jadi passion saya yang baru. Nah itu. Pak Fajar kan kalau boleh lihat CV-nya itu dari awal emang di treasury ya Pak ya? Saya di awal tadinya di planning. Oh planning. Saya di planning dulu. Ditanya kenapa kok kamu nggak milih kredit planning? Saya karena cita-cita saya menjadi direktur. Maka saya ingin jadi orang planning yang pasti akan dekat dengan direktur, dan kebetulan setelah itu tugas saya membuat bahan presentasi direksi atau bahan pidatonya waktu itu di RUT saya Pak Iwan Prawiranata. Oh Pak Iwan. Ya, okay. Saya diajarin Pak Iwan itu. Iya. Kalau udah habis ngajar dan sebagainya, ngajar Sespi Bank misalkan. Pernah saya ingat Pak Iwan tuh mengajarkan ya, ngajar Sespi Bank, saya yang bikin bahan malam-malam di rumah dia suruh bikin bahan dan sebagainya. Begitu selesai dipanggil semua direksi, saya dapat uang. Ini hasil dari Sespi Bank LPPI. Nah, yang sekian persen, setengahnya akan saya sumbangkan untuk masjid. Tolong saksi direksi. Nah, ngomong gitu. Yang satu lagi, kurang lebih 1 juta atau 2 juta saya lupa, ini untuk Fajar. Tapi
nggak sembarangan untuk jajan. Fajar harus nulis, saya lihat bulan depan tulisannya sudah ada di koran. Nah, itu yang mengajarkan saya bahwasanya oh iya, kita sesuatu itu harus baca, baca dan baca. Tapi Pak Fajar visioner kalau gitu ya, Pak. Aja udah punya cita-cita. Ya, itu kebetulan saja loh menurut saya. Tapi yang jelas itu bapak-bapak itu betul saya di planning dan sebagainya saya melihat cara beliau itu para direksi itu memimpin. Nah, baru tahun 91 92 saya bersama dengan Pak Darmawan di Rut Mandiri dan saya ikut program JP Morgan. Diajari oleh JP Morgan Singapura, kita diajari sampai dengan attachment juga di luar negeri untuk bidang treasury. Nah, begitu pindah ke treasury, saya menekuni dan menyenangi pekerjaan saya kan gitu. Iya. Pak, balik ke tadi Pak. Itu tadi yang Pak Fajar temui pada saat dikasih penugasan di Bank Senturi, terus Pak Fajar memberikan pernyataan seperti itu by insting apa memang sudah ada polanya Pak? Seperti tadi kan Pak Fajar sudah punya protokol krisis dan lain-lain. Kadang-kadang itu kalau kita percaya Tuhan akan memberi petunjuk, tiba-tiba saja keluar di depan kita. Kayak Anda lagi diminta mendadak, Mas Syarif kalau PPI tiba-tiba diminta mendadak ngajar. Nah, tentunya oh ya ada ide seperti ini disampaikan. Tiba-tiba datang itu. Kan gitu. Tapi tentunya kalau kita mau menyampaikan apa-apa harus basicnya. Dan hal yang keluar itu tidak akan dengan sendirinya keluar kalau tidak diasah sebelumnya. Ya, pisau tajam itu bukan karena apa, tapi karena ditempa dulu, dipanasin, ditempa, dipukulin dan sebagainya, baru menjadi pisau yang tajam. Tentunya itu akan menjadi sesuatu yang inherent. Terakhir Pak Fajar kan di Bank Victoria tuh udah 2018 kalau nggak salah ya. Kemudian sebelum RUPS tahunan ini terus resign gitu. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Nggak ada masalah apa-apa. Nggak nunggu RUPS selesai tuh. Jadi saya merasakan begini, satu periode, memang periodenya singkat-singkat kalau di Bank Victoria. Saya merasa ini udah periode kedua. Dan selama di Victoria beberapa hal perbaikan-perbaikan saya merasa sudah dilakukan karena saya percaya bahwasannya dalam memanage itu adalah by system bukan by orang. Sistem proses pemutusan kredit, culture-nya, digitalisasi sudah mulai tinggal meneruskan saja ya saya rasa sudah cukup lah, tidak pengen 3 periode dan sebagainya. Saya rasa kalau 3 periode agak. Tapi yang jelas di tempat yang lama saya merasa nyaman karena dari sisi owner itu selalu merasakan we are family. Ya, we are family, jadi merasa satu keluarga, selesaikan masalahnya baik-baik, ya tidak perlu ini dan orang-orangnya juga enak gitu. Jadi itu salah satu contoh bahwasannya kita bekerja kalau nyaman itu kita tentunya akan passion kita perbaikan-perbaikan dan yang jelas yang penting itu dalam suatu manajemen itu BOD-nya kompak, BOC-nya juga kompak. Alhamdulillah saya mengalami itu, jadi saya rasa perbaikan-perbaikan untuk ke depan, untuk generasi yang berikutnya sudah saatnya lah saya meninggalkan Bank Victoria. Legasinya sudah kelihatan ya Pak. Tapi 2018 itu kan belum istilahnya digital belum betul. Hype ya Pak ya. Ya. Kemudian 2019 mulai 2020. Ya. Berarti kan ada semacam transformasi yang penting di Victoria itu, terutama digital. Apa yang sudah Bapak lakukan Pak Pas? Memang waktu itu dari sisi PSP, jadi Victoria itu di samping kepunyaan ownernya adalah lokal melalui Victoria Investama, melalui Ibu Susana dan sebagainya, ada 10% punyanya DIG, itu Bank Pembangunan Jerman, DIG Jerman. Nah, mereka menuntut juga adanya perubahan digitalisasi sehingga di tahun 2020 akhir dan baru awal 2021 kita kick off, kita setelah mengkaji kita bikin roadmap digital. Targetnya apa? Targetnya ujung-ujungnya bisnis. Return on equity di tahun 2024-2025 harus di atas 10%. Itu yang saya harus sampaikan, seorang pemimpin itu harus ada. Ada itu di mata karyawan selalu ada. Makanya saya kadang-kadang juga bikin vlog-vlog itu untuk para karyawan supaya mengingatkan. Tiap bulan ada CEO message itu ada. Kalau dulu tertulis, anak sekarang males
males baca. Nah, kita vlog ngomong bahwasanya tapi selalu kalimat ROE di tahun 2024 itu harus di atas return on equity ya, ROE itu harus di atas 10% karena waktu kemarin masih cukup rendah. Dan everybody sampai ke pegawai terendah pun harus tahu kalau kita tanya itu. Caranya gimana? Nah, itu masing-masing sesuai dengan bidangnya di cabang, di divisi. Kalau saya tanya mengenai numbers itu pelajaran kembali dari Pak Agus. Kalau nggak hafal numbers itu bahaya. Nah, itu saya bisa tegur orang gara-gara dia nggak hafal numbers. Karena sudah tersosialisasikan. Nah, kalau sudah inherent dia tahu ujung targetnya kayak main golf tadi, ujung targetnya tuh di sana, nggak perlu kamu takut-takut di sini, ujung di sana, sehingga target itu dengan sendirinya orang akan menuju ke sana, fokus ke sana. Nah, itulah culture seperti itu yang diharapkan inherent dan akan diteruskan di periode-periode berikutnya. Nah, kembali ke digitalisasi, berarti kita begitu kick off, disupport oleh Jerman, mereka datangkan juga konsultan, kita desain. Bahwasanya semua bisnis, baik itu interest income maupun fee-based income itu sudah ada roadmap-nya dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, Victoria juga sudah akan punya super apps yang mungkin tidak sesempurna Bank Buku 4 lah, tapi tentunya akan mendekati itu, termasuk bisa juga membayar sedekah, zakat, infak, persepuluhan untuk yang Kristiani dan sebagainya, itu nanti akan bisa. Jadi semua apps-nya dan kita bikin supaya user friendly. Jadi UI dan UX-nya kita desain secara baik, ada pakai sistem yang baru agile sistem, jadi pakai sprint ya, sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin sprint 5 dan 6 sebentar lagi udah selesai, tinggal nanti menunggu izin dari OJK. Tapi kan tuh kalau boleh saya bilang legasi Pak Fajar di sana, kenapa ditinggalin Pak? Ya bukan saya lah, bukan, artinya kita bareng-bareng, kita putuskan bareng, walaupun itu di bawah leadership saya, tapi saya rasa karena saya lihat ke kader-kader direksi yang masih muda dan sebagainya, itu mereka sudah siap untuk menempati, untuk melanjutkan itu sudah saatnya lah. Saya bisa mencari tantangan baru atau melihat ke depannya seperti apa. Jadi kesimpulan muncul ini sudah saatnya saya kasih tongkat estafet karena itu Pak, melihat bahwa penerusnya sudah siap Pak ya? Ya, saya rasa sudah cukup dan sebagainya, dan dari owner juga menyampaikan Pak Fajar datang dengan baik dan berpisah juga dengan baik. Dan mungkin suatu ketika gitu, biasanya orang Victoria yang sudah ini seperti yang lama-lama ya, bekas mantan-mantan dirut tiba-tiba balik ke grup. itu kelaziman family sistemnya Victoria. Jadi we are family itu sangat penting gitu. Pak Fajar mungkin bisa mengikuti jejak-jejak itu. Insya Allah itu saya mungkin nggak berbakat dan bukan pengusaha, tapi dari sisi owner, dari sisi grup itu kan mereka adalah businessman ya, businesswoman, jadi getting used to lah. Kan bisnisnya Victoria luas sekali, bukan hanya di finansial, tapi ada juga sektorial gitu. Oke, Pak Fajar, saya kira sangat menarik ya diskusi kita. Mudah-mudahan juga menginspirasi Sobat LPP sekalian. Demikian para pemirsa Sobat LPP, mudah-mudahan menginspirasi dan berguna, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Salam sehat luar biasa. Terima kasih.